Buah yang manis kita tak rasa pahit juga. Biasanya orang sehat makan 2 piring, pas sakit sesuap yang boleh menabuk nasi. Jadi semuaan yang kita rasakan nyaman di waktu sehat, di waktu sakit itu sekarang hilang rasa nyaman tersebut. Nah, jika kita sehat inilah berarti salah satu limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di mana kita ini sehat, banyak-banyaklah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seringan-ringannya salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi dua ini alhamdulillah sama salawat ini hitungannya jangan sampai kita berat mengucapkannya. Karena bagi siapa yang benar-benar mengenal kepada Rasulullah, mengenal kepada Nabi Muhammad, maka pasti dia dengan senang sekali mengucapkan salawat kepada beliau. Karena kasih sayang beliau, perhatian beliau kepada kita sebagai umatnya ini sangat besar sekali. Rasulullah itu, Sidin itu paling kada mau mendengar ada umatnya itu akan disiksa atau dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Sidin ini benar-benar memohonkan kepada Allah untuk keselamatan kita. Jadi setiap saat itu Sidin akan mendoakan kita, mengharapkan kita ini agar jangan sampai kita ini celaka, jangan sampai kita ini dimasukkan ke dalam neraka. Jadi perjuangan Sidin berdoa memohon kepada Allah agar umat Sidin ini disayangi, dipelihara oleh Allah, makanya Allah mengabulkannya. Makanya zaman sekarang di zaman umatnya Rasulullah ini, orang yang maksiat seumuran masih bisa hidup santai dia. Kadang-kadang dia menjadi penjinah sampai berpuluh tahun menjinah pada dapat ajab daripada Allah, masih selamat aja, enjoy aja. Penjudi, pencuri, perampok. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah karena sudah menjadi umatnya Rasulullah masih tidak langsung diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa? Karena memandang doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat sebelumnya orang berbuat dosa sekali berzina misalnya, hukumannya langsung diajak. Misalnya orang meninggalkan sholat misalnya langsung dapat hukuman misalnya. Di zaman-zaman dahulu, umat-umat Nabi dahulu itu berbuat maksiat, itu ajab abah itu cepat sekali turun kepada umat-umat di zaman Nabi tersebut, sampai ditenggelamkan, sampai diajab segala macam. Hanya umat Nabi Muhammad saja banyak dosa-dosa yang dilakukan, tapi tetap tidak langsung diturunkan ajab, diberi kesempatan untuk bisa bertobat atau memperbaiki dirinya sebelum datang ajal menjemputnya. Nah, jadi kita sekarang ini mengakui banyak maksiat, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, maka kesempatan yang ada ini marilah kita bersama-sama. Jadi artinya bersama-sama ini kayak apa caranya agar kita ini sehari, 2 hari, sebulan, setahun ini bisa bersama-sama untuk mengurangi dosa kita. Jadi bersama-sama ini banyak maksudnya. Seperti sekarang ini kan mudah-mudahan kita adanya satu perkumpulan seperti ini, duduk walaupun hanya 1 jam misalnya, kita memuji Allah, mengingat Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Insya Allah kalau niatnya ikhlas tulus, ini salah satu menghapus akan dosa-dosa kita. Jadi langkah kaki kita dari rumah datang ke sini, dari sini pulang ke rumah, itu tercatat sebagai amal soleh, amal kebaikan, menghapuskan daripada segala dosa-dosa kita. Nah, ini dimaksud dengan bersama-sama kita berusaha untuk memperbaiki akan diri kita berjamaah. Nah, jadi kita kalau memang memahami duduk sebentar di majelis ya, itu nilainya sangat besar sekali. Jadi nilainya itu ya dikatakan hikmah daripada duduk di majelis itu, yang pertama sekali adalah berarti di dalam hatinya itu ada keimanan. Di dalam keimanan itu ada kecintaan.
ini salah satu terangkatnya derajat kita orang yang suka duduk di majelis ilmu. Jadi di sana duduk di majelis ilmu ini kita duduk bersama ini aja sudah mendapatkan satu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita seakan-akan mendapatkan ilmu, mendapatkan makanan, mendapatkan itu, belum, hanya duduk bersama di satu majelis. Di majelis itu kita sama-sama untuk berzikir atau mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Maka insya Allah perkumpulan itu akan menjadi perkumpulan yang barokah. Dan insya Allah itu yakin akan menjadi saksi nanti jika kita mati, ini sangat bermanfaat sekali kepada kita. Yakin kita ini pasti akan mati nanti. Kalau kita mati, masuk ke dalam liang lahat, jadi apa yang akan menggembirakan kepada kita itu tidak lain daripada perkumpulan yang seperti ini. Ini akan menjadi saksi dan akan memberi kabar gembira kepada kita nanti di sana. Jadi mudah-mudahan tetap ada semangat di hati kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di malam Senin ini ya. Walaupun bagaimanapun keadaannya, tetap berusaha kita menyempatkan waktu untuk tetap terus melaksanakan acara perkumpulan kita. Jadi memang di dalam beberapa minggu ini ya, terutama saya sendiri memang banyak kesibukan. Kadang-kadang sampai berada di tempat, ditambah lagi ada sakit ya, mamanya sakit, ini anak saya sakit juga ini. Jadi kadang-kadang itu kemarin itu misalnya aku nggak ada, tetap berjalan kan masih ada seperti Pak Gino, ada Pak Parno ya, ada Mbak Samin, tetap aja laksanakan. Jadi tetap seadanya bisa dilaksanakan. Karena di akhir zaman ini ya, ini sudah di akhir zaman. Jadi sampai harus benar-benar memahami ini adalah akhir zaman. Di akhir zaman ini banyak sekali wakil-wakil Allah, aulia-aulia Allah, ilmu-ilmu Allah itu akan ditarik, sudah hampir sudah kosong ya. Jadi orang-orang yang wujud-wujud memperjuangkan akan ilmu Allah, memperjuangkan akan sadar kepada Allah ini sangat